Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan hormat saya untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan pada Nabi Agung kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhir yaumul kiamatnya kita senantiasa mendapat syafaatnya. Amin. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah sahabat-sahabat Arianto Petuk, pada kesempatan pagi hari ini, beberapa hari kemarin kita bolang, dan pembolangan saya cukup menarik. Ada beberapa benda-benda pusaka alam yang cukup langka ya teman-teman ya, yang saya dapatkan kemarin. Di antara ini nih teman-teman, yang kemarin saya dapatkan nih masih saya simpan. Ini yang kemarin ya, ini udah bersih, udah rapih, udah bersih pokoknya lah. Ini akar sambar petir yang kemarin saya dapatkan nih teman-teman. Ini akar sambar petir yang kemarin saya dapatkan di salah satu pohon kelapa ya. Pohon kelapa yang tersambar petir dan sampai pohon kelapanya ini roboh ya, sampai patah. Dikarenakan memang begitu dahsyatnya energi sambaran petir yang menghantam salah satu pohon kelapa. Dan akhirnya ketika saya bolang, saya coba menggali atau mengkuak sisi lain di terjadinya proses alam di mana sambaran petir ya. Dan alhamdulillah waktu saya naik ke atas, saya mencari batu petirnya, ternyata yang saya dapatkan ini nih, akar sambar petir. Ini untuk kesehatan bagus teman-teman. Jadi ini kayak ginseng modelnya ya. Jadi ini akar ya. Ini jenis akar, nama akar. Jadi mungkin kalau saya perhatikan ini, jadi pohon kelapa ini lubang ya. Lubang kelapa ini lubang teman-teman. Jadi memang pohon kelapa ini sering sekali tersambar oleh petir ya teman-teman. Sering sekali memang pohon kelapa ini tersambar petir, dan beberapa kali di tempat-tempat wilayah-wilayah daerah manapun ini sering terjadi ya adanya pohon kelapa yang tersambar petir. Nah ini, dan memang faktor alam saat ini memang banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa ya, dan ini memang menjadi salah satu yang kita harus waspada pada proses-proses alam saat ini, karena faktor hujan curah cukup tinggi ya, bahkan sering terjadi banjir tanah longsor, banjir, bahkan sering terjadi banjir bandang. Nah ini karena memang terjadinya musibah proses alam yang terjadi. Nah ketika saya bolang ini, saya dapatkan akar batu petir ya teman-teman. Jadi ini akar sambar petir. Nah kemarin juga sempat menanyakan, Kang, coba Kang cari batu petirnya ya, karena memang batu petir ini sudah cukup terkenal ya, kalau orang sudah begitu mengenal terkait tentang batu petir. Tapi kalau di akar petir mungkin teman-teman baru melihat ini ya. Ya. Ini akar yang kemarin saya dapatkan teman-teman. Hasilnya ini nih. Ini akar sambar petir yang kemarin saya dapatkan. Jadi ini proses alam ya, proses alam. Terjadinya ini proses alam. Jadi karena adanya petir yang menyambar pohon kelapa, dan ini sempat tersambar sampai kelapa roboh. Ternyata di dalam pohon kelapa ini saya temukan ini yang sudah gosong ya teman-teman. Nah, ini langsung kayak gini, ini hasilnya nih. Ini asli teman-teman, asli proses alam. Terjadinya pun karena proses alam
terjadinya sambaran petir ya. Jadi proses alam. Jadi termasuk pusaka-pusaka yang cukup susah untuk didapatkan ya. Karena ini proses alam. Mungkin kalau pohon kelapanya kalau mau dibuat sesuatu juga boleh itu ya, potong atas juga potong, itu simpan sebagai dokumentasi bahwa ini loh pohon yang tersambar petir. Itu juga punya manfaat, punya faedah, karena sesuatu yang terjadi adanya proses dari sambaran petir pasti punya manfaat yang mau kita gali, tinggal kita mau nggak menggalinya ya. Kalau ini buat kesehatan Kang Mas, Kang Bowo, ini buat kesehatan ya, boleh masukkan kopi kayak gini nih. Ini kan kopi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh masukkan kayak gini nih teman-teman. Nah, kayak gini nih. Nah, dah kita biarkan aja di sini ya. Nanti kalau udah rasa pengen minum ya kita minum. Wah, enak badan. Dan itu untuk kesehatan. Jadi karena prosesnya ya. Jadi prosesnya untuk kesehatan. Ini juga bisa buat untuk pengobatan nih teman-teman. Saya ambil ya. Ini ya, ujung ini nih. Ujung yang ini teman-teman. Ujung yang ini ya. Ini bisa untuk tusuk kayak jenis tusuk jarum kayak gitu. Tapi ini nyaman ini. Nah, bisa dipegang di sini nih. Karena saya sudah pegang. Nanti tinggal tusuk sini nih. Ya, mungkin orang yang punya penyakit stroke atau darah tinggi ya, atau mungkin yang punya penyakit gula, nah ini, atau yang sering kesemutan atau sering pegal-pegal, nah ini boleh, ini bisa nih, enak bener teman-teman. Ini tidak sakit ya, walaupun ujungnya tajam kayak ini nih, ini tidak sakit. Nah, jadi nanti kalau sudah terbiasa melakukan ini semacam seperti terapi teman-teman, semacam seperti terapi, karena ini proses alam sambaran petir yang sehingga membentuk seperti ini, dan ini jarang didapatkan teman-teman ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Kang Dwi Jatmiko sudah hadir. Jadi ini prosesnya alam teman-teman. Dan sebetulnya ini ada pasangannya yang kemarin sempat menjadi teman-teman kan kalau bisa cari batu petirnya. Nah akhirnya ada sesuatu nih yang saya dapatkan juga di salah satunya nih. Kita spill pakai kamera depan ya. Ya simpan dulu nih. Tuh batunya udah ada di sini nih. Ini batunya teman. Coba Kang lihat mustika dari dalam bambu. Ada Kang, nanti ya saya mau mengedukasi yang ini dulu nih. Ini yang kemarin bambu yang ada mustika di dalam bambunya, ini bulu perindunya. Mustikanya masih saya simpan Kang Mas. Belum. Nah, dan itu pusaka alam yang baru jadi, yang baru saya buat baru selesai nih teman-teman. Nah, ini mustika batu petir dan akar sambar petir. Alhamdulillah. Nah, saya edukasi ini dulu ya teman-teman. Nah ini. Jadi dua pusaka alam yang saya dapatkan ini nih teman. Bismillah. Nah ini. Jadi dua pusaka alam. Tuh. Di hasil yang saya dapatkan ketika saya bolang. Nah teman-teman ini. Aldi, insya Allah Kang Mas ini bisa dimanfaatkan. Salam rahayu Kang Mas, Malang Selatan bergabung. Kacung, terima kasih saudaraku sudah hadir Kang Kacung. Ini hasil-hasil alam Kang Mas yang saya dapatkan ketika saya proses pembolangan ya.
Jadi ini prosesnya semua natural, asli natural alam. Karena saya nyari yang alam-alam. Ini akarnya, jenis akar sambar petir. Yang ini batu petir. Ini hasil yang saya dapatkan dari alam. Ya. Ini sejenis kayak meteor, teman-teman. Sejenis seperti meteor. Mbak, ambilin tisu Mbak dulu, Mbak. Bentar ya. Silakan kalau memang ada ketertarikan, boleh teman-teman ya. Saya hanya sebatas bolang saja di alam, dan ini semua proses hasil dari alam. Nah, ini juga kemarin yang sudah saya buat nih. Ini juga pusaka alam Gali Kelor yang sudah saya buat, teman-teman nih. Ini pusaka Gali Kelor yang sudah saya buat. Nih. Ini Gali Kelor ya, teman-teman. Kemarin kan saya jadikan palu aji ya. Nah, sekarang Gali Kelornya saya bentuk seperti ini. Gali Kelor. Ini Gali Kelor, teman-teman. Ini tidak sambungan ya. Ini Gali Kelor yang saya buat baru beberapa hari ini jadi, teman-teman. Ya, karena untuk membuat pusaka-pusaka ini terkadang harus kita cocokkan mau buat pusaka seperti apa. Batu masih kayu tubah. Yang mana? Yang ini, Kang. Nah, ini. Warnanya kok kuning? Iya, Kang. Jenisnya seperti itu memang. Jadi jenis seratnya seperti itu ya, warnanya. Ternyata Gali Kelor itu ada beberapa warna. Yang ada yang putih, ada yang hitam, ada yang kuning, bahkan ada yang merah warnanya. Ya, tergantung dari jenis pohon kelornya kalau nggak salah, Kang, atau jenis tuanya kayak gitu ya. Jadi yang saya dapatkan seperti itu, apa adanya. Kalau tasbih itu jenisnya dari biji, nggak tahu saya jenis biji apa ya, karena saya nggak paham dengan ininya, dengan pohonnya, nama pohonnya. Nah, kalau ini juga kelor, ini juga Gali Kelor, Kang. Tuh. Ini juga Gali Kelor, ini yang warna hitam. Ini saya buat bandul tasbih juga nih. Ini udah ada lubangnya. Allahu Akbar. Ini juga yang Gali Kelor, Kang. Nah. Ini minyak jenis bulu perindu, gali bulu perindu, tapi belum ada minyaknya. Tinggal simpan saja minyaknya. Ini gali bambu dan bulu perindu. Nah, ini jenisnya. Enggak, Kang, saya enggak ada penarikan benda-benda pusaka ya. Saya tidak pernah ada penarikan benda-benda pusaka, tetapi adanya suatu perwujudan dari suatu benda-benda. Kalau ini yang dulu ya, yang saya dapat di daerah Serandil. Ini mustika biru angin. Nah, ini yang saya dapatkan di salah satu daerah Gunung Serandil. Kang, tangan saya sampai luka kemarin nih. Luka tuh ketika naik pohon kelapa untuk mendapatkan beberapa pusaka-pusaka alam. Jadi nggak apa-apa, namanya juga pembolang, terkadang ada hal-hal yang seperti itu.
Nah ini kemarin bambunya, ini kemarin kita dapat ini nih bambu kenditnya nih. Ini bambu yang kemarin saya juga sore sempatkan bolang, tapi hasil bolangnya masih belum saya rapikan. Nih hasil bolang saya kemarin sore. Nih hasil bolangnya, dapat bambu sabto plus sambung rosok pati lele. Biasanya ada mustikanya, tapi ini enggak ada ya. Ini udah dipotong orang, sudah disabet sama orang nih, jadi ini bekas luka gitu, bekas ditebang sama orang. Ini sudah dipotong orang terus ditinggal di tempat lokasi. Nah ini saya ambil, ini hasil bolang saya kemarin, dan ini belum saya rapikan, belum saya bersihkan. Alhamdulillah. Terus satu lagi ini nih, ini juga belum saya rapikan. Nih lagi-lagi sudah dipotong orang ya, tergeletak sudah seperti ini teman-teman. Jadi ya saya ambil aja, saya bawa. Dan di sini ada bulu perindunya di dalam. Di dalam bambu ini masih ada bulu perindunya. Nanti kita buktikan ya, pembuktian bulu perindu di sini. Insya Allah di sini. Bulu perindu kalau Kang Mas Guring minat nanti tinggal masuk ke profil WA ya Kang Mas. Di situ nanti ada beberapa profil WA gitu loh. Ini bulu perindu yang masih tersimpan di dalam bambu ya. Oke, atau gini yuk, kita coba itu ya. Kita coba buka bulu perindunya ya teman-teman ya. Ini yang di botol, wah ini udah lama banget ini Kang. Ini udah lama, ini gali bambu warna hitam dan bulu perindu. Ini kisah pembolangan saya dapat di daerah Logending, daerah Logending ya. Ini sudah menjadi gali, cuma ketika saya buka ini sudah lepas teman-teman, galihnya sudah lepas ya, makanya saya ambil, saya simpan di dalam botol. Jadi galihnya ini udah lepas sendiri. Bulu perindu mahar seperti ini boleh paling 420 Kang. 420 boleh juga 330, monggo kalau misalkan Kang Mas mau. Ada juga yang tergantung dari jenis dalam isinya ya. Kalau yang seperti ini juga ada nih. Nah ini kalau bulu perindu itu sering difungsikan untuk daya pengasih dan pemikat Kang. Pengasihan, daya pengasih dan pemikat, terus kerezekian kayak gitu. Ini jenis-jenis bulu perindu yang masih ya. Ini Kang, ini bambunya seperti ini ya. Dan ini semua memang proses alam ya Kang Mas ya. Jadi hasil-hasil yang saya dapatkan ini semuanya lepas alam. Bisa Kang untuk daya pengasih dan pemikat, pengasihan, bahkan untuk kerezekian juga bagus ya. Bulu perindu kalau ini jenis bambu-bambu kendit. Nah, jadi ini hasil bolang saya jenis dari pusaka-pusaka alam Kang. Jadi ini semuanya alam, dari alam. Maksudnya dari alam itu saya mendapatkan natural gitu ya. Jadi kalau natural itu saya lebih suka gitu, lebih suka ke natural alamnya ya. Dan saya jarang bermain di tosan aji gitu ya. Jarang bermain di yang jenis tosan aji lah ya, saya jarang. Saya punya pusaka alam yang seperti ini nih yang baru saya bikin tuh. Ini jenis dari gali kelor Kang.
Ini jenis dari gali kelor. Kemarin saya buat palu ya, palu aji, tapi karena palu aji itu terlalu jenisnya berbeda lagi, akhirnya saya buat ini. Kalau mustika yang ini mustika biru angin, Kang. Yang ini minyak nggak tahu nih minyak punya siapa ya dulu ya minyaknya ini. Karena ini dulu ada yang ritual di sana. Saya menemukan minyaknya ya. Ini minyaknya bukan minyak saya. Cuma ini hanya untuk sebatas wadah aja. Ya, minyaknya ini bukan milik saya kalau minyaknya. Kalau minyaknya sepil kodam macan putih. Ada aja Kang Mas kodam macan putih. Aduh, Masya Allah tabarakallah. Kalau bambu petuk saya kebetulan hari ini saya nggak ada, Kang. Nggak ada punya bambu petuk. Saya punya ada jenis bambu petuk alis paling ada di atas tuh. Tuh. Paling saya punya ini, Kang, bambu petuk alis itu. Kalau untuk kodam bonus ya. Kodam itu bonus. Kodam itu bonus Kang Mas kalau kodam. Kalau ini saya dapat keris ini saya dikasih salah satu nenek. Jadi ini nggak mungkin nggak saya maharkan yang ini karena ini saya harus suruh merawat di beliau. Nah kalau ini mustika ini yang kemarin saya dapat di salah satu gua ini sudah termahar. Cuma ini masih dalam perawatan di saya. Katanya nanti tanggal 15 insya Allah. Tanggal 15 ini baru saya kirim, tapi ini masih dalam proses perawatan. Tapi ini sudah termahar ya. Sudah dimahar ya. Kang Herman, yang paling unik menurut sampean, koleksi sampean yang mana Om? Yang ini nih. Yang ini Kang. Nah ini yang ada wadahnya ini nih. Ini yang bambu ini, bambu Pamengkang Jagat Rencang Kencana, yang paling unik. Nah ini ya. Nah kalau dari jauh seperti ini Kang. Ya. Ya, itu yang paling unik punya saya yang panjang itu Kang. Nah, kalau dari jauh kelihatan ya. Nah, oh. Jadi seperti ini Kang, galeri tempat rumah saya seperti ini Kang. Ya, tuh. Semua unik Kang, semua unik, punya manfaat, punya tua tersendiri. Ya. Siap bos muda. Kalimantan selalu hadir, terima kasih. Terima kasih saudaraku. Ini wadahnya juga unik Kang tuh. Itu bambu Carang Sewu. Ya. Jadi tempat di ini ruangan galeri ya. Jadi semua benda bambu-bambu unik ini punya tuah tersendiri. Kang Johan, waalaikumsalam. Ji Kang Mas, rahayu ugi saudaraku Kang Johan. Barokallah. Jadi ini ya pusaka-pusaka alam. Oh. Jadi seperti ini.
Ini kayu ini juga punya cerita sendiri. Saya yang mendapatkan kayu ini punya cerita sendiri. Ini ada beberapa rumah tua yang cukup lama. Dulu sampai kecil saya ini masih ada nih pohon ini. Sampai saya besar masih ada, ternyata pohon ini mati. Akhirnya saya ambil, saya izin, saya bawa. Nah, ini pohon bambu ini melingkar semua ke sana. Nah, ini pohon ini nih. Dari saya kecil sampai besar. Pohonnya segini. Jadi ini saya ambil. Jadi ciri khas. Bahkan di sana juga ya. Tuh. Ini ruang tamu teman-teman. Ini ruang tamu sampai sepeda ininya pun di tempat saya. Di sini nih sepeda anak saya. Ini ruang tamu. Jadi ketika masuk sudah ada galeri seperti ini kan. Ya. Jadi seperti itu. Nah, dan saya jarang memajang foto-foto ya, kebanyakan kan yang spiritual ini yang sering saya perhatikan banyak sekali yang majang foto Kanjeng Ratu ya. Kalau saya enggak. Jadi kalau ini banyak ya kalangan spiritual mungkin atau orang-orang yang suka sekali dengan misalkan kayak gini pasti ada salah satu gambar Kanjeng Ratu ya. Nah itu ya, kalau saya enggak. Dan saya lebih suka memajang, tapi pajangan foto-foto saya enggak di sini ya. Ngudut Kang. Oh siap, kita merokok dulu. Oh ya, ini tadi habis kena akar sambar petir ini. Saya minum dulu ya. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mau mengedukasi ini nih sebetulnya. Akar sambar petir ini teman-teman. Dan batu petir ini. Ini batu petirnya nih. Jadi ini kayak meteor apa ya, batunya kayak meteor lah, kayak gitu. Kamu lo ali ora sih tak ketemu. Aku silang bumi ayu ora sih. Berat nggak Bang? Berat Kang. Berat nggak itu? Berat ini. Jadi betul-betul kekerasannya. Jadi kayak apa ya namanya? Ini baunya kayak belerang kayak gitulah. Kayak meteor, kayak batu meteor, kayak meteor kayak gitu ya. Nah, nih. Hitam. Jadi dua ya. Ada akar sambar petir, ada batunya. Alhamdulillah, namanya batu-batu alam. Kalau saya gini teman-teman, ini ya. Kalau saya secara pribadi, saya misalkan dapat mustika, dapat proses-proses alam seperti ini, saya tidak terlalu masuk ke ranah tentang kodamnya atau sisi yang aneh-anehnya. Saya nggak masuk ke ranah sana. Jarang saya masuk ke ranah-ranah sana. Saya lebih suka masuk ke ranah satu energi, kedua proses alamnya. Karena energi ini lebih bisa bermanfaat lah daripada kodamnya. Kalau saya ya, kalau kodam itu hanya sebatas untuk sebagai bonus saja. Jadi saya tidak batu ini semuanya yang ada di sini, saya tidak menuju ke arah kodamnya. Ya. Karena kodam itu sebagai yang membantu atau pendamping yang membantu gitu ya. Jadi tanpa kita suruh ya ngapain kita suruh-suruh gitu ya. Tapi saya lebih suka ke energinya. Energi, proses alamnya. Saya lebih suka kayak gitu. Daripada saya mengkaji tentang kodamnya ya. Karena untuk mengkaji tentang kodam itu perlu pengolahan kepekaan rasa, pengolahan kepekaan batin. Dan apakah sesuatu yang kita lihat itu sesuatu yang baik dan benar
belum tentu itu. Jadi saya lebih suka yang ke energi alamnya, ya. Jadi tidak aneh-aneh. Sekarang gini aja, carikan batu akar petir ya, atau batu akar petir. Cari akar petir yang carilah ya. Carilah sesuatu akar petir. Berarti kalau mau mencari akar petir, ini kan nunggu petir. Jadi kalau hujan-hujan, liatin petir. Duar. Begitu nyamber lari kejar. Ya kan? Nah, itu kan sangat susah. Nah, kebetulan ini ditemukan. Nah, ini kita edukasi. Ini loh proses alam terjadinya akar disambar petir gitu ya. Ini ditemukan gitu ya. Gitu. Ini ditemukan, ini prosesnya alam. Pasti ada suatu energi. Nah, sedangkan petir itu ketika menyambar, itu daya kekuatannya itu berapa ya? Kekuatannya sudah berapa? Udah nggak terhitung watt lagi. Bukan nggak kehitung watt lagi, daya kekuatan kilatnya ya. Nah, jadi saya lebih suka kajinya itu. Terus pasti ini ada manfaat yang bisa kita olah. Makanya saya kaji, saya olah. Saya perhatikan dulu, saya amati, saya olah. Ada sesuatu energi apa? Energi ini gini. Paham ya dasar energi. Energi apa dulu sih? Nanti takutnya energi apa sih? Energi itu adalah sesuatu yang bisa melakukan kerja. Itu energi dasarnya ya. Energi itu adalah sesuatu yang bisa melakukan kerja. Itu energi. Jadi harus ingat. Lah, kok ini kan mati? Ini mati, ya kan? Lah, apa yang bisa untuk melakukan suatu kerja di dalam energi ini? Contoh. Oke, kita perhatikan. Oke, badan saya capek pegal-pegal. Makanya saya alirkan sesuatu dari energi ini. Apakah ini bisa mengalirkan energi sesuatu daya dorong untuk mempelancarkan peredaran darah saya? Maka saya kaji. Bismillahirrahmanirrahim, kita sentuh. Kita pelan-pelan. Nah, di sini kita olah dengan kalimat zikirullah. Boleh bisa Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, nggak apa-apa. Tapi bukan dari lisan, di dalam hati. Cara mengeluarkan energi yang sesungguhnya bisa lebih cepat kekuatannya itu di dalam hati. Ya, misalkan jadi meminta sesuatu ini karena kehendak Allah gitu ya, karena meminta. Jadi meminta ya Allah, 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 Allah. Itu udah dahsyat banget teman-teman. Udah kekuatannya udah dahsyatnya minta ampun. Ya, menyebut nama Allah itu udah kekuatannya itu udah besar banget. Kekuatannya udah enggak karu-karuan. Nah, itu cara yang sederhana. Ini ketika saya sentuhkan gini nih. Tuh, saya mau sepil badan saya keringetan, nggak percaya kayaknya. Nih, keluar keringet tuh. Badan saya tuh, baju saya basah tuh, ya. Dan ini nyata teman-teman. Jadi ya seperti itu. Saya kalau mau mengkajinya, jadi nggak mengkaji Kang kodamnya apa. Susah untuk membuktikan bahwa saya katakan ini ada kodamnya. Takutnya halusinasi yang kita munculkan menjustis gitu ya, menjustis dalam arti dibilang ini ada kodamnya sosok macan gitu ya. Berarti saya sudah memberikan sesuatu pengetahuan bahwa kepanjenengan bahwa ini ada kodamnya. Dan di balik kodam itu belum tentu sesuatu kebenarannya. Jadi kan saya takut dong, belum tentu sesuatu kebenarannya. Tetapi kalau ini dikaji dengan sesuatu energi yang bisa kita sentuhkan, kita rasakan, insya Allah ini akan lebih bermanfaat. Contoh Ponari. Ponari punya batu petir yang didapatkan pada zaman dahulu ya. Itu menjadi keviralan. Viral apa sih sebetulnya? Viral itu adalah virus. Viral itu virus yang karena disampaikan berulang-ulang di beberapa wilayah dari lisan serta perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan sehingga menjadi keramaian. Nah, ini virus dimasukkan gitu. Wah, rame. Akhirnya terjadilah sesuatu kekuatan ya. Kodam milik angkatan darat. Jadi seperti itu Kang. Tapi dalam tentang keilmuan al-hikmah al-karomah ya, al-hikmah al-karomah, sisi lain dari sebuah tentang kodam itu memang ada, ya ada. Tapi kalau adanya kodam, masa saya bilang ini ada kodamnya gitu ya. Nanti ya
saya takut gitu ya kalau saya menyampaikan kodam, jujur takut. Ya, saya lebih suka sesuatu yang saya gali. Walaupun di sini nanti misalkan ini ada sesuatu energi khusus atau sesuatu golongan bangsa lain yang tersimpan di dalam benda-benda ini, ya saya biarkan saja. Gitu ya. Saya biarkan saja, ya gitu. Ya, semua di dunia ini bermanfaat. Keren. Ini saya setuju. Betul. Saya setuju dan sepakat apa yang disampaikan Kang Joyo Lodro. Ini bagus. Sederhana tapi sangat luar biasa. Ini yang sangat luar biasa, seperti sederhana tetapi luar biasa. Apa yang ada di dunia ini bermanfaat. Itu bagus, Pak. Saya setuju sekali. Itu betul. Betul sekali. Karena itu saya lebih suka yang seperti itu. Kang semangat hurung. Bambu khusus untuk mancing, Mbak. Saya sering pakai rencang kencono. Bambu rencang kencono, terkadang pakai bulu perindu. Gitu ya. Nah, jadi ini akar petir, teman-teman. Jadi pusaka alam yang menurut saya ini sangat langka ya. Dan kemarin saya sempat browsing juga, browsing di Google. Silakan browsing di Google, nanti yang keluar punya saya. Ternyata kalau browsing di Google, akar sambar petir yang muncul itu pohon-pohon yang kesambar petir ya, bukan jenisnya. Tapi kalau pohon-pohon yang kesambar petir itu banyak. Ya, nah ini salah satu. Kalau batu petir mungkin sudah banyak ya. Kalau crossing batu petir muncul. Nah, ini yang saya dapatkan ini. Kang, tes ampuhnya asli palsu batu petir di cara putar itu, Kang. Kang, tes keampuhan asli atau palsunya batu petir itu cara putarnya lah, Kang. Apa iya sih? Saya gini ya. Kalau saya untuk mengetes gini. Jadi biasanya ya kalau saya amati, saya sih bukan menyalahkan ya, bukan menyalahkan atau membenarkan juga tidak, tapi saya lebih suka mengkaji. Ini mungkin saya secara pribadi pemahaman saya masih kecil ya, masih tipis gitu loh ya. Kang, coba bambu pring petuk, kalau yang asli itu melawan arus gitu ya. Tapi setelah saya punya yang asli gitu ya, saya taruh di arus gitu, ternyata lari juga, nggak melawan arus, ternyata ngikut juga ke arusnya gitu ya. Itu. Jadi mungkin pemahaman saya nggak setara ke ranah saya ya. Kang, batu ini katanya anti sajam gitu kan. Nah, saya tidak menuju ke arah anti sajamnya. Gitu. Karena pengendalian tentang sesuatu anti sajam dan lain-lain tanpa kita butuhkan, kalau memang kita diberitahu sesuatu hal energi yang khusus, punya kekuatan khusus, ini nanti dengan sendirinya akan tahu, teman-teman. Tetapi ya, jadi meminta sesuatu itu bukan karena kita menginginkannya ya, tetapi kita sudah siap menerimanya, itu ingat. Jadi sehebat apapun tentang keilmuan kita ya, bila memang meminta sesuatu itu bukan dari keinginan kita, tapi kita siap menerimanya. Contoh, kalau alhamdulillah kita sudah mencari batu ya yang tidak saya cari, akar petir pun ini tidak saya cari, tetapi alhamdulillah ya, dan saya sudah siap menerimanya, ya alhamdulillah bisa kita dapatkan gitu kan. Jadi seperti itu ya, teman-teman boleh nyari uang kemana-mana, nyari ini nyari itu, kalau belum siap untuk menerimanya ya dicari seperti apapun nggak akan dapat. Tapi kalau kita sudah siap menerimanya, kita jalan sendiri, tahu ada orang yang ngasih, Kang ini Kang buat kamu Kang, Kang ini besok tak transfer. Itu keren. Nah itu ya, ini akar sambar petir, Kang ya. Sedangkan akar sambar petir kecepatannya sangat luar biasa ya, lebih cepat dari suara kita. Boleh dibuktikan ya, boleh dibuktikan kecepatan petir dengan kecepatan suara, lebih cepat kecepatan kilat sambar petir. Besok tapi hati-hati ya cara pembuktiannya ya.
Cara pembuktian untuk membuktikan kecepatan suara kita dengan kecepatan suara kilat petir. Besok kalau hujan-hujan kalau hujan-hujan, tapi jangan bawa ground ya, yang mempunyai medan magnet ya, sebisa mungkin duduk santai saja, duduk diem. Nah, ketika petir datang, duer gitu ya. Begitu, ber, pasti bilang Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu tandanya ketika datangnya kekuatan itu, teman-teman baru menyampaikan. Berarti kecepatan petir dengan kecepatan suara kita lebih cepat kilatnya petir itu. Ya. Itu manfaatnya untuk apa, Kang? Kalau saya kaji itu untuk kesehatan. Ya, sebagai wasilah ini untuk kesehatan. Wasilah ini banyak ya. Kita sebagai di dunia ini pasti banyak wasilah-wasilah yang ini sudah pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu, zaman para nabi pun sudah ada sesuatu benda-benda yang mempunyai sesuatu kekuatan, yang memang kekuatan itu betul-betul sesuatu yang sudah diberikan. Ya, ada pedang Sayyidina Ali, pedangnya Zulfikar, itu pada salah satu kekuatan energi. Ada tongkat Nabi Musa, ya kan, semuanya punya ageman sebagai wasilah. Para wali-wali Allah kita, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Muria, ya kan, itu juga punya ageman-ageman tersendiri. Syekh Subakir juga punya ageman tersendiri. Ya, nah itu sebagai ageman, sebagai wasilah, ya. Jadi ya udah kita kantongin saja. Saya aja kantongin. Kalau mau saya bawa ya saya kantongin kayak gini, gitu. Terus misalkan panjenengan punya mustika atau benda apapun, ya sudah. Nanti pengolahan sendiri nanti ya. Saya yakin lah teman-teman ini paham. Jadi saya kalau mau menjelaskan, mau menerangkan ini bingung gitu. Karena bingung karena beda gitu ya. Takutnya beda gitu loh, beda. Ini akar sambar petir, Abah. Kang Jenderal Perang, akar sambar petir. Ya, nih saya dekatkan nih. Nih. Ini nanti akan saya buat peti kemas ya. Jadi saya buat peti kemas kayak gini, kotak ya. Saya buatkan kotak peti kemas, saya ukir pakai batik kayak gitu ya. Nanti saya simpan kayak gini dengan ini kayak gitu. Saya buat peti kemas. Ini mau 1 tahun 2 tahun nggak akan hancur teman-teman, awet ya. Ada lagi akar sambar petir, iya Kang, karena ini saya dapatkan di salah satu pohon yang tersambar petir ya. Jadi ya akar sambar petir ini asli dari alam, asli dari alam. Kalau batu petir sudah sering ya, tapi sudah sering. Nah ini batu petir nih. Ini batunya. Oh. Ini akarnya. Fungsinya buat apa, Kang? Fungsinya buat apa sih ya? Kalau fungsi ini buat kesehatan lah, kayak gitu aja ya. Atau yang paling terpenting itu untuk membuat kita bahagia. Membuat kita bahagia, menikmati rasa syukur. Itu aja lah ya. Manfaatnya apa, Kang? Jadi manfaatnya ya membuat kita bahagia ya, menikmati rasa syukur. Itu aja. Seni alam, Kang, maksudnya boleh, bagus, sebagai seni alam juga boleh ya. Jadi bikin cincin, Bang, aku punya. Bagus Kak kalau dibikin cincin. Saya belum pernah
saya belum pernah bikin kan. Jadi memang kalau benda-benda pusaka yang saya dapatkan, saya lebih suka natural ya, lebih suka natural sebetulnya. Tapi kemarin ini dari jenis kelor, saya buat bentuk seperti ini nih. Ini gali kelor Kang. Ya, ini saya sekarang sudah punya apa? Punya orang yang berjiwa seni. Jadi Kang, tolong buatkan gali kelor saya ya. Bentuknya seperti ini. Nah, ini keren ini. Tuh. Enak deh. Ini gali kelor asli ini. Ini saya buat seperti ini tuh. Tuh. Jadi tipis ini benar-benar kayak pedang. Tuh. Ada yang tahu kira-kira ini jenis pedang apa? Ada yang tahu nggak? Ini juga boleh lah untuk sebagai seni alam. Dan jenderal perang, subhanallah. Ya, saya buat salah satu ageman di mana pedang ini saya buat sebagai ageman ya, ageman. Cara simpannya nanti di sini. Dapat lutut isi bulu perindu, mantap. Ya lah, saya membuat pedang ini. Dan ini juga kemarin saya buat palu aji. Ternyata palu aji itu penumpuk ya. Palu itu sesuatu. Palu adalah sesuatu yang terkadang sebagai penumpuk daya tahan kekuatan. Aji itu pusaka. Nah, makanya saya buat, ternyata ketika menjadi palu aji saya rubah menjadi suatu pedang ageman ini. Kanarian gawe perang kandut. Ini kalau ini mau disepuh juga boleh Kang, disepuh atau diasma ya. Kalau misalkan mau diasma juga boleh pakai asma Nabi Sulaiman atau surat Yunus ayat 81, 82. Boleh juga di asma pakai surat Raja Kalacakra, Kulu Geni, Kulu Sungsang, atau surat Yasin ayat 67 sampai 68 itu boleh. Nanti tinggal di asma. Pengasmaan itu dilakukan dalam pengolahan dalam pengolahan kebatinan ya. Cara mengasmanya. Jadi tahapannya langsung menggunakan tahapan 3. Tarik napas, tahan dalam napas. Tarik napas, tahan di dalam perut ya, di dalam napas. Tarik napas, tahan, terserah mau ambil pernapasan di perut atau di dada atau di mana. Yang paling nyaman ya pengolah pernapasannya yang sudah dilatih di mana tingkatan melatih pernapasan. Tarik, tahan, lafadzkan di dalam hati. Seberapa banyak pun, misalkan Allah, 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 Allah kayak gitu di dalam hati. Kira-kira nanti sudah tidak kuat, keluarkan lewat hidung atau mulut ya. Lakukan dalam prosesnya ini boleh untuk mengamalkan. Jadi amalan ini adalah sesuatu hal perbuatan untuk selalu mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, mengamalkannya ya. Cara apa? Jadi harus ingat ya. Jadi jangan salah, mengamalkan itu bukan banyak sekali membaca doa 1000, 2000, 3000. Amalan itu adalah menjauhi ya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, itu amalan. Jadi amalan perbuatan, jadi harus seperti itu. Nah, tahapannya yang harus dilakukan satu, hindari hal-hal perasaan-perasaan gaib. Jadi ketika mengamalkan sesuatu itu hindari suatu perasaan-perasaan gaib, hiraukan bisikan-bisikan gaib ya, abaikan perasaan-perasaan gaib. Tuh 3 hal ini ketika mau membuat sesuatu ageman atau benda-benda pusaka, jadi nanti tidak bercabang. Jenderal punya Buma Bambu Gus masih ada 3.
Satu bambu wulung hitam, satu jenis bambu pring, bambu suling emas. Suling emas itu bambu yang buat tulup ya, atau buat tembak kayak gitu. Itu alhamdulillah bisa keluar. Itu di sana. Nih bunga bambu saya. Di sini Kang Jenderal Perang. Aduh. Pedang saya ini pedang. Nah, itu bunga bambunya, Gus. Nah, di ujung. Kalau yang panjang itu, yang ini ya Gus ya, yang panjang itu dari bunga wulung hitam. Kalau yang kecil itu bunga bambu seruling emas. Ya. Seruling emas, jadi bambu yang ruasnya bisa 1 meter 1,50 meter, ruas paling panjang. Dan itu bambu punya tingkat ketajaman yang sangat luar biasa. Tajamannya, bambu paling tajam di dunia itu bambu seruling emas. Walaupun kecil tipis tapi tajamnya luar biasa. Karena dia ruasnya begitu panjang. Jadi ketika mengena itu bisa sampai nggak terasa. Bambu seruling emas yang dulu sering digunakan oleh para pejuang kita. Para pejuang kita. Nih, Gus. Ini bunga bambunya. Ini dari bambu wulung hitam. Ini awet. Ini udah mau berapa tahun. Bunga bambu itu awet. Beda dengan bunga-bunga yang lain. Bang, beli siomay. Dengar aja suara siomay. Nah, itu yang seruling emas. Bukan kuning emas itu ya. Bukan bambu yang warnanya kuning, bukan. Tapi seruling emas itu bambu yang ini yang ada di gunung-gunung biasanya bambu itu. Gunung yang tinggi gitu ya. Ini bunganya nih. Jadi kan beda jenisnya kan. Oh. Kalau ini nih penunggu nih. Nih. Naga gedeg. Oke ya, kita sepil-sepil boleh lah. Nah, ini namanya jenis bambu. Ini bambu belah rogo. Ini namanya bambu lipat rogo ya. Kalau ini lipat rogo, kalau yang ini belah rogo. Nah, ini belah rogo ini. Nah, kalau ini jenis bambu carang sewu. Jadi khusus ya. Ruangan ini saya kasih bambu carang sewu. Ya. Nah, ini bambu yang paling langka, yang belum saya temukan lagi. Ini jenisnya. Ini namanya jenis bambu braja. Bajra, bambu bajra itu dua bonggol yang berbeda menyatu lagi menjadi satu batang utama. Ini contoh, ini kan bonggolnya beda ya. Ini bukan bambu pecah teman-teman, bukan. Tapi dua bonggol yang berbeda yang menyatu lagi menjadi satu batang utama. Bajra. Ini salah satu pukulan petir. Ini yang bambu langka. Mau nyari lagi seluruh Indonesia baru ini yang ada kayaknya, baru satu ditemukan. Carang sewu yang kecil nih, carang sewu yang kecil nih. Ini carang sewu kecil. Oh. Ya. Kok tahu semua jenis bambu masih? Iya. Sama aja pencinta. Ya sama aja pencinta keris, teman-teman. Sama aja pencinta keris gitu ya. Kalau di Tosan Aji satu pun saya nggak mengenal. Bukan nggak mengenal, maksudnya nama pakemnya saya nggak begitu mengenal ya. Nggak begitu mengenal. Jadi
Kenapa ada perbedaan-perbedaan di antara? Karena mereka sudah terbiasa mengelola, melatih, memperhatikan. Oh, ini namanya pamornya pamor ini. Terus nama kerisnya ini. Sama sebaliknya di bambu pun sama. Ini namanya bambu rencang kencono. Ini namanya bambu carang sewu. Ini namanya bambu braja. Ini namanya bambu rencang kencono. Jadi ada manfaatnya sendiri-sendiri. Terus bambu Songgobono ini punya filosofi. Songgobono itu bambu terkuat di bumi karena menyangga bumi kayak gitu ya. Nah, filosofinya adalah Songgobono ini orang-orang yang suka mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Biasanya orang ini pendiam. Orangnya pendiam, orangnya lea-leo, tapi dia punya kekuatan besar. Karena di dalam batinnya dia selalu semua menyerahkan, mengingat suatu kebesaran Allah. Ini simbol bambu Songgobono gitu. Ada bambu rencang kencono, contoh misalkan ada juga bambu jalu nih. Misalkan ini namanya bambu jalu. Jadi ranting kan biasanya tumbuh di sini. Ini tumbuhnya di tengah-tengah. Ini untuk kekuatan jalu. Jadi kalau mau jalu pasti jadi kencang kuat jalu ya. Jalu itu pasti ada di tengah. Ya, nggak ada. Coba yang tengah ini pasti enak karena ini jalu. Jalu ya. Jalu. Ya, coba cari sesuatu yang paling nyaman. Jalu di tengah. Cewek pun pasti di tengah. Laki juga di tengah. Itu jalu simbol. Nah, ini namanya jalu combong. Tuh. Ya, jalu combong. Ini simbol untuk kekuatan, punya kekuatan sebagai senjata untuk kekuatan ya. Harga berapa Mas? Boleh nanti tinggal WA ya. Kayak gini kalau mau bambu jalu nih. Bentar. Nih, ini juga nih, ini jalu petok namanya. Jadi ranting ini harusnya tumbuhnya di bawah. Ini ada di tengah. Ini namanya jalu petok tuh. Ini asli dari alam tuh. Jalu petok. Ya. Jalu puncak petok ini. Jadi jalu. Ini simbol untuk ketangguhan. Jadi kalau jalunya enggak berdiri kayak gini, loyo. Enggak punya ketangguhan. Expired namanya udah terlalu tua. Tapi walaupun tua, terkadang kalau jalunya bagus ya masih perkasa. Nih, tuh ya, ini jalu. Ini juga ada jalu lagi nih. Nih, ini juga jalu tuh. Ini jalu puncak namanya, ya. Dia pring petuk. Kalau bambu petuk saya gini nih, bentar bambu petuk saya. Bambu petuk saya tinggal ini nih yang kecil-kecil nih. Nih. Ini bambu petuk saya. Ini kecil tapi cabai rawit tuh. Ini namanya bambu petuk jalu ya. Bambu petuk ini untuk kewibawaan, mengikat jalinan tali silaturahmi, kandungannya, manfaatnya, faedah yang bisa diambil. Terus untuk kerezekian juga bagus ya. Gitu. Ini bambu petok jalu yang saya dapat. Bambu kurung ada nih jenis bambu kurung, bentar ya. Nih, ini namanya bambu kurung. Oh. Ini namanya bambu kurung. Jadi nanti kayak gini nyimpannya tuh. Ya. Tuh. Nih. Ini namanya bambu kurung lam jalala ya, bambu kurung lam jalala. Bambu kurung manfaat dan faedahnya untuk pemagaran gaib, tolak balak kayak gitu ya. Ini bambu kurung. Bambu kurung. Nah, ini bambu kurung tali sukma namanya. Jadi ada mata ranting loh, mata ranting yang masuk ke dalam. Ini namanya bambu kurung tali sukma. Nah, ini untuk janda-janda pirang yang suka jalan-jalan, terus punya suami yang suka jalan-jalan, punya istri yang suka jalan-jalan.
Nah, kita kurung pakai bambu tali sukma. Tinggal bisa nggak ngurungnya? Kalau nggak bisa ngurungnya, ambil salah satu sukmanya yang sering suka jalan-jalan, yang suka ngeluyur. Nah, sukma-sukma itu kita ambil, kita kurung. Jadi nanti nggak kemana-mana. Kang Ferdi, insya Allah Kang, nanti sekitar jam 1 Mbak Puspa ambilin cacasan ayam Mbak, yang itu Mbak. Apa ayam mau longpet nih? Nanti habis. Insya Allah nanti ya. Ngawur kan? Ya lagian ya, lagian. Nah ini namanya bambu kurung tali sukma. Kang Sewas, waalaikumsalam. Itu sebetulnya bukan masalah ilmu penerawangan ya. Ada yang namanya penerawangan atau ilmu apa, itu bukan seperti itu sebetulnya. Tapi adalah ya. Kita nggak berbicara tentang keilmuan, kita berbicara tentang faedah saja. Faedah dan manfaatnya. Nanti keilmuannya teman-teman bisa sendiri ya. Kalau ini nanti saya buat peti-petir. Kang Freddy. Nanti janganlah Kang. Itu senjata yang paling ampuh Kang. Kalau yang dikurung jalurnya, kasihan. Subhanallah. Jadi hati-hati ya teman-teman. Ini sering dan ini sering membuat orang muter-muter. Oke, besok siapa yang mau datang ke tempat Arianto Petuk, kalau belum muter-muter berarti belum mengenal Arianto Petuk. Ini sering. Dan ini boleh tanya ya yang pernah datang ke sini. Kang, kenapa kalau saya mau datang ke tempat Kang Arianto Petuk kok muter-muter dulu katanya? Nggak pernah ketemu dulu, muter-muter dulu, padahal udah lewat, padahal tadi udah lewat ya. Kenapa saya kok nggak tahu kalau ini rumah Kang Arianto Petuk? Ini sering dialami. Karena ada apa? Karena ada sesuatu pengolahan dari kepekaan rasa yang saya keluarkan. Jadi orangnya terkadang pola pikirnya ini udah aneh-aneh. Jadi akhirnya muter-muter dulu. Muter-muter. Itu sering terjadi di tempat saya kayak gitu ya. Walau alam bisawab. Boleh. Dan itu sering, saya pun sebaliknya seperti itu ketika saya main ke tempat guru-guru saya yang ada di daerah Cibuk, Jawa Timur, Jawa Barat kayak gitu ya. Gitu. Mbak, cepet nih, nanti mati, baterainya tinggal 2%. Colokannya mana? Paul bambu petuk yang Bang Paul bambu petuk yang paham. Bang Paul tahu saya. Bang Paul udah 3 kali apa ya bertemu dengan saya ya kalau Bang Paul. Minum dulu Bismillahirrahmanirrahim. Karolim nggak apa leh nempel nak. Karolim boleh nempel akan. Saya di daerah Cilacap Romo. Cilacap Romo, daerah Cilacap. Awak Gus Samsudin paling pinter se-alam jagat raya. Enggak lah. Gus Samsudin enggak seperti itu. Saya juga pernah di tempat Gus Samsudin. Bahkan saya diundang khusus ya ke tempat beliau Gus Samsudin. 15 hari saya di tempat Gus Samsudin. Di tempat Gus Samsudin pernah juga saya diundang di tempatnya Kang Ustadz Ujang Bustomi, pernah saya datang. Terus kemarin di tempat Hari Petir pernah juga datang ya. Gus Samsudin orang paling baik sedunia. Ya semua harus bisa menjadi orang baik. Bagus kalau menjadi orang baik itu bagus.
Harus dong, saya juga kepengen menjadi orang baik. Ya, harus, kebaikan itu harus diturunkan, gak usah takut dengan kebaikan. Ya, saya yakin kebaikan itu akan mendapatkan rahmatnya Allah. Itu aja sudah. Dasarnya itu. buat pengasihan nggak ada, Mbak. Ada buat pengasihan nih, bulu perindu nih. Bulu perindu sebagai daya pengasih dan pemikat. Ya. Ada, Kang. Mbak, kayaknya ada sesuatu nih. Nanti teman-teman, setelah saya selesai live ini ya, ini akan saya unggah di YouTube saya. Jadi nanti ada pun percakapan, ngobrolan, apa yang saya sampaikan, atau nama TikTok panjenengan yang saya sebut, contoh kayak Jenderal Perang kayak gitu ya. Berapa maharnya? Nah, nanti tinggal masuk ke WA. Ini nanti juga akan tersimpan di salah satu konten YouTube saya. Saya punya konten YouTube. Alhamdulillah penonton saya udah mulai meningkat bagus. Karena cukup lama saya off 3 tahun saya nggak main media sosial di YouTube saya. Saya libur total. Saya berkecimpung di TikTok ya. Hampir 1 tahun lah saya bermain TikTok. Alhamdulillah sudah mulai ada pengembangan, ada mulai peningkatan. Akhirnya saya terapkan di konten YouTube saya. Jadi insya Allah penyebutan nama panjenengan, walaupun ini akun TikTok, insya Allah ini akan bisa menjadi nilai baik ya. Kayak Kang Hamzah, Kang Dedi, Muhammad Jayo. Alamat saya di Cilacap ya. Jadi karena kalau di TikTok ini kan yang mengikuti TikTok saja yang bisa nanti bisa mengikuti. Tapi nanti setelah selesai ini saya akan upload ya, saya unduh, saya upload di YouTube saya. Jadi ini untuk sebagai bahan untuk kita jalinan tali silaturahmi ya. Jadi nanti Kang Joko Yudi, terima kasih saudaraku. Wah, Aceh keren nih. Aceh ongkirnya mahal banget. Ongkir paling mahal ini ke daerah Aceh teman-teman ya. Jadi kalau ngirim ke daerah Aceh itu 1 kilonya itu 54.000. Jadi kalau pesannya banyak, ongkirnya juga banyak. Kalau ke daerah yang lain itu masih bisa nggak begitu ya. Tapi kalau misalkan banyak, paling nanti saya pakai JNT Kargo ya, JNT Kargo. Ya, karena per 10 kilonya itu cuma 54.000. Jadi akan lebih mudah ya. Sukses selalu buat Gus Samsudin, manusia petir paling hebat, viral. Manusia petir. Keris petir kali. Nggak apa-apa sebenarnya teman-teman. Jadi gini. Ini gini ya. Teman-teman jangan baperan. Jangan baperan. Jangan terus. Jadi gini, orang yang bodoh tuh seperti ini. Ini saya bukan bercerita panjenengan bodoh ya, bukan cerita apa ini. Tidak mengatakan seseorang, tidak. Ciri-ciri orang bodoh gini, sering menyangkal sesuatu apa yang belum dipahami. Wah, kamu gini terkadang. Itu ciri-ciri orang bodoh. Yang kedua ya, gagal dalam pemahaman sebelum dia memahami apa yang disampaikan. Nih. Yang ketiga nih ya, menganggap bahwa dirinya yang paling baik dan paling benar. Itu ciri-ciri orang bodoh. Itu ciri-cirinya. Jadi makanya, nah 3 ini biasanya ada enggak? Nah kalau ini, tetapi kalau misalkan apa sih yang disampaikan ini, apa yang dia omongkan, apa yang dia perhatikan, kita perhatikan dulu. Oh ternyata ini orang yang smart. Dia akan terhindar dari suatu hal-hal yang buruk. 1, sifat rasa iri, sifat rasa dengki ini akan terjauh di dalam hatinya. Karena walaupun sejelek apapun, sebodoh apapun, sehina apapun, kita akan bisa memahami. Oh, orangnya seperti itu, orang seperti itu. Tidak mau akan mencela di dalam hati kita, nggak akan mau mencela. Walaupun kita tahu gitu ya, wah kamu ini membodohi. Oh, kamu mau mengambil suatu keuntungan. Oh, kamu mau ternyata apa yang kamu sampaikan tujuannya untuk edukasi, untuk rating penjualan, atau hanya sebatas untuk menghibur. Teman-teman itu tahu di dalam hatinya, nggak usah, wah tahu lah. Tapi di situ ada daya tarik. Itu orang yang smart. Contoh nih,
Saya sering memperhatikan orang-orang cek-cek kodam. Kodamnya sosok kakek-kakek berjubah oren, kakek-kakeknya berjubah oren, pakai bando. Jadi sudah kakek-kakek berjubah oren pakai bando. Terus jenengan ini gitu ya. Enggak apa-apa. Ya udah. Itu mau baik, mau enggak, mau benar atau enggak. Tapi kalau kita memahami, kita merasa terhibur, ya sudah nyaman-nyaman saja, welcome. Ya mungkin ada juga faktor dari keuntungan yang dia dapatkan, cara dia gitu ya sudah kita nyaman saja gitu loh. Jadi lebih nyaman ke hal sedemikian gitu. Itu enak bener. Dan itu nanti akan nyaman. Terus punya sifat selalu ingin berbuat baik. Kenapa harus punya sifat selalu ingin berbuat baik? Ini ciri-ciri orang yang hebat. Ciri-ciri orang yang punya kepekaan di dalam naluri kebatinannya. Ini selalu ingin berbuat baik walaupun melalui lisan, ya nggak apa-apa. Walaupun melalui lisan atau mungkin dengan senyumannya. Ketika melihat cewek selalu ingin berbuat baik. Senyummu adalah membawa suatu keberkahan buat orang lain. Itu udah keren, itu amal ibadah yang sangat luar biasa. Misalkan saya lihat cewek nih, cewek cantik datang, enggak cantik pun datang, tahu-tahu dia senyum. Subhanallah, alhamdulillah, cewek sedemikian bisa senyum ke saya. Keren ini. Kan memunculkan sesuatu kebahagiaan, itu udah amal ibadah. Coba kalau dimunculkan sesuatu rasa iri dan dengki, bisa ora senyuman nih, ngapa jane? Ini kan kasihan kan bagi mereka. Coba kalau mereka senyum kepada kita, waduh indahnya, sedemikian indahnya senyummu gitu loh. Wah, jadi rasa nikmat ini keren. Jadi gitu. Jadi seperti itu ya Kang Mas. Dan nanti ini akan menjadi suatu bimbingan kenyamanan ya. Saya insya Allah lah, ya, insya Allah menjadi kenyamanan. Ayo kita belajar bersama, kita saling memberikan sesuatu hal yang baik, ya. Kalau saya kan hanya sebatas pembolang nih, sebatas pembolang, ya, mencari keunikan bambu. Ya sudah, oke. Jadi seperti itu ya. Karena ini banyak guru-guru besar di sini nih, orang-orang yang punya kewibawaan, punya daya juang, orang-orang berpangkat, para pengusaha, para pejabat ini ada di sini nih. Jadi saya harus hati-hati benar. Takut tadi saya kena sentil ini dari para spiritual yang papan atas. Jadi mohon maaf bila mana ada sesuatu lisan dan perbuatan saya ya Kang ya. Ada sesuatu kekurangan, saya mohon maaf. Insya Allah kita ingin belajar bersama. Jadi saya mohon maaf sekali karena banyak guru-guru besar di sini, punya keilmuan, punya tingkat kewibawaan, para pengusaha, para pejabat-pejabat. Salam hormat saya merinding. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma maqdara wa bal khairi abwabal barakati nikmati abwabar. Allahumma yasiri amri. Allahumma amini. Allahumma fa'bini syarahu salamun qalamun mirabbi rohim wamtajul yaumal ayuhal mujrimun. Salamun qalamun mirabbi rohim wamtajul yaumal ayuhal mujrimun. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih untuk guru-guru saya, sahabat-sahabat saya, orang-orang yang punya
kewibawaan, dalam ketingkatan suatu keimanan, bahkan ketakwaan di dalam hatinya yang cukup luar biasa, yang sudah terasa sesuatu kehormatan ya untuk teman-teman. Mudah-mudahan ini suatu ridho dan rahmatnya Allah yang senantiasa kita dapatkan. Amin, amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya robbal alamin ya Allah. Gus Samsudin tetaplah jadi orang baik, hidup dalam kebaikan. Amin. Tabarakallah. Kang Helmi. Subhanallah. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Saya minum kopi dulu teman-teman. Sepil apa nih? Sepil bambu apa lagi nih? Saya lagi suka dengan akar bambu petir, akar bambu petir, akar sambal petir, bambu petuk Kang. Bambu petuk saya nggak ada Kang Mas, sudah habis ya. Bambu petuk saya bambu petuk Jalu yang saya dapatkan ya, tapi bagus-bagus ya. Bambu saya tinggal ini nih, bambu petuknya ini satu. Kemarin sudah saya kirim juga bambu petuk singkir. Terus mana sih bambu petuk saya? Saya nggak punya bambu petuk yang bagus Kang. Nih tinggal bambu petuk Jalu. Ada apa Mbak? Terus mana lagi ya? Ini buat bandul-bandul kalung paling Kang Mas tuh. Tuh. Junjung derajat, petuk Jalu plus tumpang sari. Ini buat bandul kalung juga bagus nih. Sepil bambu combong Kang. Bambu combong saya di mana ya? Bambu combong saya nggak tahu di mana loh. Ada sih Kang bambu combong rajut saya kemarin punya. Kalau ini carang sewu nih. Nih. Petuk carang sewu. Ini untuk anti tenun, santet dan sihir. Nanti marah lagi. Nanti apa sih Kang manfaatnya untuk anti tenun, santet dan sihir? Ya. Terus nanti ada yang marah lagi. Wah, bambu kok untuk anti tenun, anti santet dan sihir. Tinggal pengolahan saja ya. Kang Fedi di Jember sulit seperti itu Bang. Ambil dong Kang, nanti mau yang besar juga ada nih. Nih yang besar juga ada tuh. Tuh. Ya. Beli bakso. Enggak, saya hari ini enggak beli bakso. Ayo teman-teman, jangan malu-malu ya, jangan malu-malu kan. Ayo dong, jangan malu-malu. Kalau ada yang suka, ada yang minat, jangan malu-malu ya. Kalau ini mau difungsikan sebagai seni alam, fungsikan sebagai seni alam. Ambil faedah dan manfaatnya. Ada manfaat dan faedahnya ya. Pencinta bonsai aja saat ini sedang ramai ya. Dan pencinta bonsai itu harga seberapapun, kalau memang kita ada kemauan, ada ketertarikan. Kemarin ada bonsai yang harganya 1 miliar, ada yang 300 juta, 100 juta. Tapi mereka mampu membeli. Apa sih dibalik manfaat dengan nilai segitu? Ternyata ada daya tarik tersendiri, membuat suatu kebahagiaan. Ya, bonsai taruh di rumah, terus sambil ngopi, sambil ngerokok. Hanya memandang saja, memandang bonsainya, itu udah rasanya memunculkan sesuatu kebahagiaan. Apalagi ditambahi dengan suatu nikmat rasa syukur. Ya Allah, ya Rahman, begitu indahnya ciptaanmu. Ternyata memunculkan sesuatu hal yang positif, ya, membuat
sesuatu kebahagiaan, menambah rasa nikmat, rasa syukur, menikmati apa yang telah Engkau ciptakan indahnya gitu kan, diolah. Akhirnya kan memunculkan suatu pengolahan. Pengolahan apa? Pengolahan kepekaan rasa. Muncul lagi pengolahan kepekaan batin. Masuk lagi ke pengolahan di dalam hati. Wah, ini kan keren. Ya kan? Tanpa ngomong sambil ngerokok gitu ya, sambil nyantai duduk kayak gitu. Wah, subhanallah, Allah gitu lah. Sama sebaliknya, saya pun sama teman. Ketika saya ingin mengolah kepekaan rasa di dalam sesuatu hal yang berbeda, ya sudah, ya pegang bambu. Terkadang saya pegang gini teman. Ya, namanya hobi, namanya sudah mempunyai suatu kenikmatan, ya menjadi suatu bahagia. Pegang kayak gini udah bahagia teman-teman. Widih ya Allah. Subhanallah gitu ya. Jadi seperti itu. Sama sebaliknya di orang pencinta burung gitu ya. Burung harganya mahal. Berapa itu burung murai batu? Harganya misalkan katakanlah 10 juta atau 50 juta, dibeli jebret. Begitu cantel bunyi kwik 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 kwik. Itu udah rasanya menikmati, bahagia kan seperti itu ya. Nah, itu menjadi hal yang menarik. Nah, sebaliknya ya sama di Bambu Unik, akun hobi teman-teman, kita selalu menghormati, selalu menghargai. Jadi seperti itu. Jadi seperti itulah ya teman-teman. Ini siapa sih dari tadi kok komunikasinya Gus Samsudin terus? Saya coba cek ya. Cek panjenengan boleh ya. Izin saya ngecek panjenengan. Dua gali kelor punya kan, gali kelor saya nih sudah saya buat. Bismillahirrahmanirrahim, wujud set. Nah, ini gali kelor saya nih Kang. Ini gali kelor yang saya buat. Tuku nggak gawe pipa rokok. Aduh, kalau untuk pipa rokok bahannya paling nanti dipotong sendiri Kang. Ya, insya Allah nanti masih ada ya. Kalau mau buat pipa rokok juga boleh, monggo insya Allah. Itu kalau besar kayak gini tuh bisa menjadi 5 atau 6 pipa rokok. Sudah pencinta seni. Kalau gali asem juga ada nih Kang. Ini gali asem saya. Nih. Tadinya ini saya belah menjadi 2 ya. Silakan kalau ada ketertarikan, ada yang minat, monggo ya. Jadi mungkin itu aja dulu ya untuk sahabat-sahabat Arianto Pedok ya, sepil bambu combong yang di dinding Kang.
Itu bukan bambu combong Kang Mas yang di belakang, itu bambu lipat rogo. Ya, yang di belakang itu bambu lipat rogo Kang. Bambu combongnya saya lagi di mana ya? Gitu. Jadi mungkin itu aja dulu ya. Ya teman-teman, jadi hari ini karena saya ada kegiatan malam minggu ini, saya mau bolang juga. Saya mau mencari benda-benda pusaka-pusaka alam yang ada ya, entah apapun nanti yang saya dapatkan nanti akan coba saya lab ya. Jadi seperti itu pada kesempatan hari ini ya. Nanti silakan Kang, di profil saya ada nomor wawak saya, nomor wawak ya, nomor wawak. Jadi silakan komunikasi di lewat WA saja ya, di wawak saya, di wawak itu ada, nanti silakan di situ di profil saya Arianto Peduk pemburu pusaka alam. Nah di situ ada nomor wawak di belakang nomor saya. Dan ini mungkin juga udah ada beberapa yang masuk. Jadi wawak ini langsung dengan saya nggak punya admin ya. Jadi seperti itu, langsung dengan saya. Dan alhamdulillah ini sudah banyak nih WA yang masuk ya. Jadi nanti setelah selesai ini mungkin akan saya sikapi. Kalau memang hari ini terjadi proses pemaharan, hari ini juga langsung saya kirim ya. Jadi hari ini langsung saya kirim. Saya bungkus, saya tinggal telepon orang kantor JNA. Jadi nanti pengiriman pasti selalu ongkirnya di tempat ya. Karena orang kantor datang ke sini tinggal bawa, nanti sesuai dengan alamat tujuan, insya Allah 2 hari nyampe ya. Paling lama 3 hari lah, 3 atau 4 hari kalau ke daerah Aceh itu agak cukup lama karena perjalanan cukup jauh 4 hari. Tapi kalau masih di luar Pulau Jawa atau sekitarnya itu paling 2 hari sudah sampai. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi di proses saya cepat ya, pesan kirim langsung, begitu transaksi masuk langsung saya kirim. Jadi seperti itu ya, insya Allah semuanya amanah ya. Tinggal teman-teman mudah-mudahan juga sebaliknya bisa dimanfaatkan dengan baik. Silakan manfaat sesuai dengan kegunaan yang teman-teman anggap bahwa sesuatu kinerja, usaha, dagang, pengasihan dan lain-lain silakan diterapkan untuk kepribadian teman-teman. Karena kepribadian saya dengan kepribadian teman-teman atau kebutuhan teman-teman di dalam lingkup sesuatu kehidupan pasti berbeda-beda. Maka fungsikanlah sesuatu apa yang ada di sekeliling kita untuk menambah sebuah kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan iman dan takwa di hati kita. Insya Allah bila mana kita mau memanfaatkan suatu benda-benda yang ada di dalam bumi ini, bila mana ini bisa dimanfaatkan lebih baik, insya Allah akan mendapatkan sesuatu kebaikan juga ya. Jadi mungkin itu aja. Terima kasih untuk Kang Masku, saudaraku semua. Insya Allah hari ini kita akan bolang lagi untuk mencari keunikan-keunikan yang ada di alam. Bila mana ada sesuatu tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya teman-teman. Dan bila mana ada sesuatu hal yang kurang nyaman dalam perilaku serta perbuatan saya juga mohon maaf. Dan bila mana ada sesuatu hal sentuhan energi buruk yang tersentuh terhadap sahabat-sahabat Arianto Peduk, saya secara pribadi juga mohon maaf. Insya Allah kita terus jalin tali silaturahmi. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Arianto Peduk senantiasa diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua, dan dimudahkan segala hajat dan urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, barakallah, barakallah.